semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi dan intuisi tanggal 29 dan 30 Januari 2021. Guys, rambut gue udah nggak banget ya. Secara gue berusaha untuk tampil publish pagi, sebenarnya di sini masih tengah malam. Enggak, udah lewat tanggal. Jadi ya, yang jelas rambut gue udah saatnya nih ya buang sial. Bener gak? Udah kegondrongan gue. Emang dasarnya gue nggak bisa rapi, bukan apa-apa, gue nggak bisa rambut panjang. Pas bawahnya berantakan, nggak panjang dia berantakan, gimana panjang. Energi dan intuisi tanggal 29 dan 30. Udah lama nggak pakai good tarot ya. The Emperor, Messenger of Water, Chariot, Nine of Fire, Ace of Earth. Allora, jadi kita baru aja ngelewatin purnama ya kan? Kelewatan atau masih? By the way, energi purnama itu bisa sampai 2 bulan. Kok 2 bulan? Maksud gue 2 minggu. 2 minggu. Kok 2 bulan? Kaget sendiri gue. Cuma sampai 2 minggu. 2 minggu ya. Jadi akan berasa sampai kurang lebih mid of Februari. Nah, di Leo. Tergantung bercapnya masing-masing. Gini aja deh, supaya kalian juga ikut ngerti ya. Karena mataharinya itu kan gini, Leo. Itu di bercat kalian di rumah berapa? Di rumah mana? Ya. Di situ yang kena gitu. Oke. Dan ngelihatnya bukan dari sun sign kita ya, tapi dari rising atau ascendant sign kita. Nah, ngitung dari rumah pertama itu berdasarkan rumah pertama itu rising atau ascendant sign kita, bukan sun sign. Ya. Contoh, gue Leonya itu ada di karir sama status sosial gitu, di rumah 10. Tak, itu yang kena gue. Ending di situ. Nah, kan? Semoga gue yang jobless ini jadi punya job ya kan. Contoh. Terus untuk ada energi Sun konjang Lilith ya, Sun Square Sun konjang Lilith, Sun Square Lilith ya. Duh, gue lupa. Sun konjang Mars konjang Lilith sama Sun konjang Jupiter, maksudnya Sun konjang Jupiter sama Sun square Lilith, Mars konjang Lilith ya. Nah, secara nih Sun kita nih kan Sunnya lagi di Aquarius ya. Coba deh kalian lihat lagi ya, kalau berdasarkan, jadi kan Sun, Merkuri, Saturn, Jupiter itu semua lagi di Aquarius. Jadi kalian juga lihat di berchart kalian, Aquarius itu di rumah berapa. Nah, di situ banyak kejadian pasti. Di rumah itu, di hal itu ada banyak kejadian. Jadi gini, kalau Sun konjang Jupiter, namanya konjang itu pasti di suatu rumah ya. Karena dia kontak, dia ada di satu
satu sign. Jupiter juga di Aquarius kan ya, jadi itu tergantung pemahaman kita sendiri, bagaimana perspektif kita sendiri ya melihat sesuatu, kondisi, suasana itu buat kita jadi marah, atau buat kita jadi berpikir ya. Itu tergantung perspektif kita, apapun itu ya. Kalau umpamanya gue Aquarius, gue ada di home and family gitu, berarti ada banyak kejadian di home and family dan fondasi gue gitu. Contoh karma ya kan, karma di situ. Terus apalagi Jupiter itu kan yang selalu ngezoom. Nah, segala hal yang terjadi di home and family buat gue gitu, jadinya itu bisa jadi destruktif atau bikin gue mikir ya. Dan kalau Sun square Lilith itu kan dark side of us, segala hal yang memang kesana menjadi tabu dan kita press, kita tekan, kita nggak ungkapkan ya, itu segala, dan pasti hubungannya dengan perasaan ya. Lilith, the dark feminine side of ours ya. Yang mungkin sifatnya malah tabu ya, jadi ada konflik di situ. Kalau square itu konflik, jadi tergantung bercat kalian masing-masing ya, bagaimana kalian bisa memahami itu ya. Konflik itu pasti membuat kita grow. Kalau nggak ada konflik artinya kita nyaman, artinya kita nggak bertumbuh dan nggak tambah dewasa. Hanya dengan konflik dan tantangan kita tambah dewasa. Oke? Lala. Terus Mars konjang Lilith. Lilith itu kan di Taurus ya. Lilith itu di Taurus. Jadi Sun square Lilith pun ya, Lilithnya kan Taurus. Taurus itu relationship kalau buat gue, relationship. Nah, kalau kalian gue nggak tahu Uranusnya di mana, di birth chart kalian di mananya Taurus itu ya kan. Nah, Sun itu kan tentang pencerahan ya, pencerahan, kebenaran, keceriaan, kebahagiaan ya. Bahkan tentang anak-anak sendiri ya. Square Lilith, konflik dengan apapun yang memang kita anggap itu yang dianggap tabu, entah masyarakat, entah kita sendiri. Oke. Dan Mars konjang Lilith, Mars juga di Taurus, Lilith juga di Taurus. Nah, Taurus buat kalian di birth chart kalian itu di mana? Gitu. Mars sama-sama di Taurus, jadi ya buat gue itu di relationship. Oke. Dan full moon di Leo, buat kita kan rumah 10 ya. Jadi gue tuh ininya trainnya ya, rumah 10, rumah keempat, sama rumah 7. Oh ya, sampai lupa. Saatnya baca ya. Padahal kartu udah di depan. Oke. Ace of Earth, alam bawah sadar kita ingin memulai sesuatu yang baru, yang nyata dan real, tangible ya. Dan kita sangat berambisi untuk itu dengan Queen of Fire ya. Kita sangat berambisi untuk itu. Kita punya determinasi untuk mencapai apapun ambisi dan goal kita ya. Seven of Water, karena kita dihadapkan pada opsi-opsi yang biasanya malah ngedistract kita sendiri ya. Itu alam bawah sadar kita. Dan energi yang pertama, kartu yang pertama itu The Emperor, energi Aries ya. Ini juga Aries, ada Chiron di Aries, yaitu healing. Si Emperor lagi healing, maksudnya ini udah saatnya kita ambil tindakan
ya, untuk penyembuhan diri kita sendiri. Saatnya kita ambil tindakan untuk memulai sesuatu yang baru. Kita harus kita harus mengambil lagi kuasa kita, mengambil lagi loh, kembalikan kuasa, kekuatan kita, kuasa akan diri kita, bukan orang lain ya, diri kita, kemampuan kita untuk memiliki diri kita sendiri dan bertanggung jawab penuh akan hidup kita. The Emperor. Okay. Messenger of Water. Mungkin lagi ada yang kasmaran, ada yang gitu. Lagi flirting ya, sana kemari mungkin. Flirting, jadi ada bibit-bibit cinta ya, yang bersemi di situ dengan energi Messenger of Water. Itu ada apa namanya, micro seahorse. Kita coba untuk membuka hati kita lagi. Dan energi Chariot, ini energinya Cancer. Kita mampu menguasai sisi terang dan gelap diri kita, dan untuk mencoba maju, tetap moving on ya. Apapun masalah di rumah, home and family, dan juga fondasi. Karena Cancer itu mewakilkan itu rumah keempat. Tapi tergantung lagi balik ke masing-masing berchartnya Cancer ada di mana ya. Kalau secara general Chariot itu tentang home and family. Dan ini juga bisa jadi tentang travel ya, relokasi, movements ya, atau transportasi ya. Oh ya, tanggal 30 Mercury retrograde. Haha, gue lupa. Mungkin ada yang berhalangan untuk ada delay di travel karena berhalangan karena transportasinya, kendaraannya bermasalah ya. Karena di sini juga Chariotnya juga kayaknya cuma pose doang nih, nggak gerak-gerak, nggak jalan-jalan. Ada gitu ya yang mau jalan-jalan dengan baju kayak begitu, gitu, gaya doang loh gitu. Gaya doang lo mau jalan, mau maju, ada di situ-situ aja gitu loh. Omdo gayanya doang. Nine of Fire, Nine of Wands. Kita sampai di ujung gua yang pun sinarnya juga malah memudar ya. Sinar dari bintang itu sendiri malah memudar di saat kita menemui cahaya itu sendiri yang jauh lebih besar dibanding bintang itu sendiri. Walaupun begitu ya, sudah saatnya kita meninggalkan apapun itu kegelapannya ya. Kita dan jangan takut, karena kita selalu dibimbing kok dengan energi si bintang itu sendiri. Siapa bintangnya? Kita sendiri. Jadilah sinar gitu, karena sinar itu ada di dalam diri kita ya kan, yang kita harus nyalakan. Gitu aja untuk di tarot ya. Dari Oracle card kita dapat Power, Toni Morrison, Power. Kita dapat Joy Haryo, Bravery, dan Maria Sabina, Healing. Alam bawah sadar kita dapatnya I, juga Humanity. I, alam bawah sadar kita ada I. I itu adalah saya, gue, dan kita semua adalah saya. Eksistensi itu sendiri ya. Mata terlihat, ada karena nyata dan terlihat. Saya ada.
dan humanity, kemanusiaan, ya. Di atas segalanya buat gue ya. Terserah buat kalian. Gue sebagai pembaca di sini, humanity adalah segalanya, bukan power, bukan money, bukan apapun, humanity. Karena sampai alam pun gitu ya, alam pun, hutan pun, apapun, resources kita, sumber alam kita gitu, itu nggak ada artinya di saat manusianya merusak. Karena ternyata manusia itu yang paling luas di semesta ini. Kita dapat power, juga dapat bravery. Jadi kekuasaan itu sendiri adalah kemampuan kita untuk mengendalikan diri, ya, bukan orang lain, tapi diri kita dan hidup kita. Ya, kita butuh keberanian untuk menguasai apapun problematik dilema dari hidup kita sendiri. Ya, kita dituntut punya keberanian untuk itu. Karena memang hidup itu tantangan gitu. Tantangan itu sendiri adalah hidup. Yang bukan tantangan adalah mati. Ini saat semuanya diam, gitu. Udah, istilahnya kalau di mesin itu kan koma ya. Udah bunyinya cuma setara, cuma satu nada doang gitu. Nggak ada gitu ya. Nggak ada apa sih ritmenya, nggak ada gitu deh, frekuensi itu set datar yang mati, nggak ada tantangan. Healing ini si Maria Sabina ini dia orang Peru kayak atau orang Meksiko, lupa gue. Dia menyembuhkan dengan teknik mushroom, apa sih namanya, halusinasinya dengan mushroom. Dia sangat terkenal ya. Dan malah dengan halusinasi dia menyembuhkan. Gue jadi ingat kata-katanya John Lennon yang bilang semuanya itu nyata, apapun yang ada di pikiran kita pun nyata. Siapa yang bilang unicorn itu nggak nyata? Siapa yang bilang mimpi buruk itu nggak nyata? Siapa yang bilang hantu yang lu bayangin selalu itu nggak ada? Ada semua, ada. Kalau emang lu yakin ini real. Lu punya kuasa nggak tadi? Lu punya keberanian ya untuk mewujudkan itu semua? Apapun itu mimpi lu. Lu yakinin hantu itu ada? Ada. Lu yakinin kalau lu kaya? Lu kaya. Ya. Gimana keyakinan lu aja sih? Dan keberanian lu untuk menebas semua tantangan dan rintangan. Dari mystical shaman kita dapat Crow, kita dapat lightning, dan kita dapat rainmaker. Dan alam bawah sadar kita dapat staff. Crow itu tentang kebenaran. Walk the talk. Apapun yang kita katakan, ucapkan, dan kita melakukannya, ya, itu kita sesuai dengan jati diri kita sendiri. Dan apapun itu makanya si lightning ini di bawahnya si bravery ya. Bisa, dan ini the crow ini di bawahnya the power. Kuasa, kekuatan itu akan menjadi tambah kuat, bisa digarisbawain gitu ya, dengan kebenaran, hanya dengan kebenaran. Yang terkadang memang kita harus punya keberanian untuk apapun yang namanya kebenaran itu kadang memotong, menyakitkan. Rainmaker di bawahnya healing.
Maria Sabina. Rainmaker itu manifestator. Dia ini the master of manifestor. Dia jagonya yang pencipta. Halusinasi itu hanya statement of our emotion. Jadi gitu, kalau kita bisa menciptakan apapun dari ilusi kita, kita tuh pencipta sendiri. Pencipta itu adalah kita sendiri. Dan alam bawah sadar kita, the staff. The staff ini energi Libra. The staff itu selalu bisa mencari jalan tengah di antara dua kutub yang berbeda, yang saling bertentangan. Dia bisa mencari jalan tengahnya. Dia bisa menghubungkan, menyatukan dua kutub yang berbeda, dua aliran yang berbeda untuk berkompromi. Udah gitu aja untuk energi tanggal 29 dan 30. Oke. Sampai ketemu di tanggal 31